Halo semua, kenalin ini Nabila. Ini Sofia. Ini Asfa. Ini Arvina. Ini Yasmin. Dan ini Budi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Design and Evaluating Management Control System. Sebelum dimulai, kalian jangan lupa untuk Like, komen, Dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Designing and Evaluating Management Control System. Dalam merancang dan juga mengevaluasi dari Management Control System, terdapat dua pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Yang pertama, apa yang diinginkan? Dan yang kedua, apa yang mungkin terjadi? Apa yang diinginkan di sini berkaitan dengan key action atau tindakan kunci, dan juga key result atau hasil yang hendak dicapai. Sedangkan apa yang mungkin terjadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam perusahaan seperti lack of motivation, lack of direction, dan juga personal limitation. Maka selanjutnya manajer perlu menjawab pertanyaan lebih lanjut dalam mendesain atau merancang dari manajemen control system ini. Yang pertama, kontrol atau pengendalian apa yang perlu dilakukan, dan yang kedua, seberapa erat penerapan dari pengendalian atau kontrol ini. Manajemen control system tidak dapat dirancang atau dievaluasi tanpa pemahaman yang lebih mengenai organisasi dan juga karyawannya. Pemahaman yang lebih baik ini akan menghasilkan serangkaian alternatif pengendalian atau kontrol yang layak sehingga memberikan hasil yang lebih baik bagi perusahaan dan juga mengurangi kemungkinan adanya masalah perilaku. Selanjutnya adalah choice of control. Sejatinya tidak ada satu kontrol atau pengendalian yang dapat mengatasi seluruh permasalahan dalam manajemen control system. Contohnya, seperti yang bisa dilihat di tabel, behavioral constraint tidak dapat membantu memecahkan permasalahan lack of direction. Oleh karena itu, manajer perlu mempertimbangkan berbagai pengendalian atau kontrol lainnya untuk mengatasi permasalahan ini. Serangkaian kontrol atau pengendalian yang nantinya dipilih secara spesifik oleh manajer harus memberikan the greatest net benefit bagi perusahaan. Choice of control yang pertama akan kita bahas adalah personal or cultural control. Personal or cultural control layak dipertimbangkan pertama kali oleh manajer karena memiliki harmful side effect yang rendah dan juga memiliki out of pocket cost yang relatif rendah. Contohnya, kasus Mark Gonstein Group, sebuah firma periklanan dan dukungan masyarakat yang akhirnya menerima saran dari manajernya dalam mengatasi high turnover dan juga moralitas karyawan yang rendah. Setelah mengetahui permasalahan, ternyata karyawan dari Gonstein Group ini tidak terlalu peduli dengan tingkat gaji ataupun bonus yang diberikan perusahaan. Sebaliknya, mereka ternyata ingin lebih terlibat dalam proses bisnis, seperti memberikan pendapat tentang keputusan bisnis yang akan dibuat perusahaan, dan juga mereka menginginkan lebih adanya feedback dan juga komunikasi yang lebih baik antar karyawan dan manajer. Untuk kedua, ada survei terbaru yang dilakukan terhadap 1.800 CEO dan CFO di seluruh dunia yang memberikan hasil di mana 90% eksekutif mengatakan budaya itu penting di perusahaan mereka, 78% mengatakan bahwa budaya adalah salah satu dari 5 hal teratas yang membuat perusahaan mereka berharga, 92% mengatakan dan percaya bahwa budaya perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan, lebih dari 50% eksekutif mengatakan bahwa budaya perusahaan mempengaruhi produktivitas, kreativitas, profitabilitas, nilai perusahaan, dan tingkat pertumbuhan. Tetapi dalam survei tersebut, hanya 15% yang menyatakan bahwa budaya perusahaan berada di tempat di mana mereka dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan ketidakcukupan dari cultural or personal control sebagai kontrol atau pengendalian dalam manajemen control system. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian atau kontrol lainnya dalam manajemen control system ini, seperti control over action atau control over result, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, tadi kan kita sudah membahas personal or culture controls bersama Dwi Budi. Selanjutnya, kita akan membahas choice of controls lainnya, yaitu action controls. Apa sih yang dimaksud dengan action controls? Sesuai dengan namanya, action controls merupakan pengendalian terhadap tindakan. Tindakan apa yang dikendalikan? Tindakan yang dimaksud di sini adalah seluruh proses dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Atau dalam kata lain, action controls berfokus pada proses bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Action controls ini memiliki 4 bentuk diantaranya. Yang pertama ada behavioral constraint atau pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku dapat dilakukan secara fisik, misalnya pemasakan kata sandi pada komputer, maupun secara administrasi, misalnya dengan melakukan pemisahan fungsi antara bagian salesman dengan bagian utang. Yang kedua ada pre-action reviews. Pre-action reviews ini dilakukan dengan peninjauan kembali terhadap rencana sebelum sebuah rencana itu mulai dilakukan. Pengendalian ini membutuhkan komunikasi dua arah antara atasan dan para bawahannya. Setiap akan melakukan aktivitas, para atasan akan memantau apa yang akan dilakukan dan memberikan masukan apabila ada yang kurang. Yang ketiga ada action accountability, yang mana dilakukan dengan membuat kesepakatan atau aturan dalam organisasi bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas hal-hal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada redundancy, pengendalian yang dilakukan apabila ada keraguan dari atasan untuk menyerahkan sebuah tugas kepada salah satu karyawan. Sehingga untuk mengatasi hal ini, atasan akan memberikan pekerjaan yang sama kepada 2 atau lebih orang. Pengendalian ini biasa dilakukan oleh perusahaan ketika ada staf baru yang masuk. Ketika para staf baru masuk, biasanya akan ada senior yang mendampingi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh staf baru tersebut dapat terlaksana dengan baik. Keempat bentuk pengendalian tadi tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus dikombinasikan agar menjadi sebuah pengendalian yang benar-benar efektif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan dari penerapan action controls ini? Baik, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari action controls terlebih dahulu ya. Kita akan membahas kelebihan dari action controls terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, action controls merupakan bentuk pengendalian langsung. Jika suatu tindakan harus dilakukan dengan benar satu kali, misalnya keputusan investasi yang signifikan, maka bentuk pengendalian ini cocok karena hubungan kontrol aksinya bersifat langsung. Selain itu, jika action controls itu sendiri dinilai memadai, mungkin saja tidak perlu dilakukan result controls. Kelebihan yang kedua, action controls menyediakan dokumentasi akumulasi pengetahuan terkait tindakan apa yang berhasil. Dokumen di sini misalnya berupa kebijakan dan prosedur. Dokumentasi ini merupakan cara yang efisien untuk mentransfer pengetahuan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan. Mereka juga bertindak sebagai bentuk memori organisasi sehingga pengetahuan tidak hilang jika misalnya karyawan kunci meninggalkan organisasi. Dan yang ketiga, action control khususnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur juga merupakan cara yang efisien untuk membantu koordinasi organisasi. Mereka meningkatkan prediktabilitas tindakan dan mengurangi jumlah arus informasi antar organisasi yang diperlukan untuk mencapai upaya terkoordinasi. Tentunya action controls juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama adanya batasan kelayakan yang parah, seperti pengetahuan yang sangat baik tentang tindakan apa yang diinginkan hanya ada untuk pekerjaan yang sangat rutin. Selain itu, ada kecenderungan untuk fokus pada tindakan yang diketahui atau ditetapkan dengan kepentingan yang lebih rendah yang mudah dipantau sehingga berpotensi menyebabkan behavioral displacement. Yang kedua, sebagian besar action controls juga sering menghambat adaptasi, inovasi, dan kreativitas. Dengan action controls, karyawan justru sering menjadi pasif. Mereka hanya bekerja berdasarkan aturan kerja yang diberikan kepada mereka. Atau dalam kata lain, action controls menyebabkan organisasi kehilangan peluang terhadap adanya improvement dan inovasi. Yang ketiga, action controls dapat memicu kecerobohan karyawan. Karyawan yang terbiasa bekerja dengan seperangkat aturan kerja yang stabil cenderung mengambil jalan pintas. Action control sering menyebabkan kecerobohan atau mendorong kepatuhan terhadap check the box saja daripada pengawasan dan perawatan yang diperlukan untuk memastikan operasi tidak gagal. Tetapi tidak selalu karyawan ya yang ceroboh, mengambil jalan pintas ataupun lalai. Dalam beberapa kasus, organisasilah yang tidak memiliki action controls yang cukup baik atau cukup ketat. Yang keempat, yaitu action control seringkali menimbulkan sikap negatif. Beberapa bahkan mungkin sebagian orang tidak senang beroperasi di bawah action controls. Beberapa orang, terutama yang lebih mandiri, tipe kreatif, mereka mungkin pergi untuk mencari pekerjaan lain yang memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk berprestasi dan aktualisasi diri.
Terakhir, beberapa action controls terutama yang memerlukan pre-action reviews cenderung berbiaya mahal. Mengapa begitu? Hal ini karena pre-action reviews biasanya harus dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat daripada mereka yang mengambil tindakan. Dengan demikian, reviewers harus sangat berpengetahuan dan waktu serta layanan mereka mahal. Jika mereka tidak mengambil atau tidak memiliki waktu untuk melakukan review mereka secara menyeluruh, maka tujuan pengendalian yang dimaksud akan diperdebatkan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari action controls, kita dapat menyimpulkan nih bahwa tidak ada satupun dari berbagai jenis kontrol yang harus dilihat efektif secara individual atau beroperasi secara terpisah. Action controls dan personal or culture controls yang sebelumnya dijelaskan Wibudi memiliki keterkaitan yang erat. Dan begitu juga dengan result controls yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Nafisa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita udah bahas apa sih action control dan juga kelebihan serta kekurangannya bareng Asfa. Nah, kita sekarang lanjut ke result control. Result control sendiri ini adalah sebuah pengendalian manajemen yang baik akan memberikan karyawannya itu berupa reward dan juga punishment, di mana sistem pengendalian manajemen ini bisa berjalan dengan baik apabila individu atau karyawannya juga menjalankannya dengan baik. Nah, untuk result control ini menciptakan meritocracies, di mana meritocracies ini berasal dari bahasa Italia, diambil dari kata merit yang artinya manfaat. Nah, meritokrasi ini merujuk kepada bentuk sistem politik yang akan memberikan penghargaan lebih kepada karyawan yang berprestasi dan juga berkemampuan. Ada beberapa elemen nih teman-teman terkait result control. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja. Ukuran kinerja ini nantinya biasanya akan disesuaikan dengan tingkatan manajemen. Contoh, manajer tingkat atas itu ukuran kinerjanya menggunakan ukuran keuangan seperti harga saham, return saham, seperti itu. Nah, kalau manajer tingkat menengah, ukuran kinerjanya bisa menggunakan ukuran efisiensi atau ukuran operasional seperti jam karyawan, pengendalian persediaan, waktu pengantaran barang, dan lain-lain. Nah, yang kedua elemennya itu ada setting target kinerja, yang nantinya akan mempengaruhi dua hal nih. Jadi yang pertama itu stimulasi tindakan atau improve motivasi melalui kesadaran akan tujuan dan juga target. Nah, yang kedua itu target kinerja juga memberikan kelonggaran kepada karyawan untuk bisa menginterpretasikan kinerja mereka. Elemen yang terakhir itu ada reward. Reward itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan juga intrinsik, yang akan diberikan dalam bentuk bonus dan juga upah. Oke, saatnya kita nanti bakal bahas kelebihan dan juga kekurangan result control. Jadi teman-teman, di sini kita bahas kelebihan dari result control terlebih dahulu. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu biaya. Biaya yang digunakan oleh result control itu relatif murah dan juga biaya-biaya tambahan lainnya itu juga murah. Nah, kelebihan yang kedua itu ada internal proses, di mana ini bisa memotivasi karyawan untuk selalu kerja lebih baik lagi demi menghasilkan yang terbaik, karena berorientasi pada hasil, dan juga karyawan akan diberikan hak otonomi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kelebihan yang ketiga itu feasibility, di mana ini adalah bentuk penelitian atau kajian mengenai studi kelayakan, tujuannya itu secara objektif dan juga rasional, sehingga bisa menghasilkan produk atau hal-hal sesuai dengan tujuan perusahaan secara maksimal. Nah, kelebihan yang terakhir atau yang keempat itu adanya on the job training, di mana ini bisa memungkinkan karyawan untuk belajar melakukan sesuatu dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan harapannya bisa menambah kemampuan, pengetahuan, serta kompetensi karyawan. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas terkait kelebihan result control. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan result control. Ada 4 juga. Yang pertama itu hasil kurang sempurna, karena bisa saja dalam melakukan pekerjaannya itu terjadi kegagalan karena tidak adanya pengendalian khusus dalam pengerjaan proses. Nah, kekurangan yang kedua itu adanya resiko keterampilan. Ini biasanya terkait dengan perpindahan job atau perpindahan tanggung jawab dari owner kepada karyawan. Nah, hal ini selalu menimbulkan masalah bagi karyawan karena nantinya akan menanggung beban lebih berat lagi. Lalu, kekurangan yang ketiga itu terkait dengan target kinerja tidak terpenuhi, sehingga harus diperkirakan dengan tepat dan juga tidak ada over komitmen terhadap sumber daya manusia yang berlangsung. Lalu yang keempat atau kekurangan yang terakhir itu adanya ketidakcocokan dengan otonomi. Nah,
Di sini ada kemungkinan beberapa karyawan di dalam perusahaan itu kurang nyaman dengan sistem ini sehingga nantinya pekerjaan yang dilakukan itu tidak maksimal. Seperti itu kira-kira 4 kekurangan dari reset control, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arvina Devinta. Terima kasih. Nah, setelah tadi teman-teman udah belajar tentang choice of controls dengan segala pilihan dan juga penjelasannya, di sini sekarang kita akan belajar tentang choice of control tightness. Nah, pengendalian yang ketat atau tight control itu didasari oleh prinsip manajemen bahwa manajer akan bekerja lebih efektif pada hal-hal yang bersifat spesifik. Misalnya saja itu seperti hal yang mencakup tujuan jangka pendek. Nah, untuk pengendalian yang ketat atau tight control itu merupakan sarana bagi manajer untuk mengevaluasi kemampuan dirinya dalam mencapai tujuan maupun kondisi yang diharapkan oleh perusahaan serta mencegah tindakan yang tidak diinginkan oleh perusahaan pula. Nah, lalu teman-teman tahu nggak sih sebenarnya pengambilan keputusan apakah pengendalian itu harus ketat atau tidak itu bergantung pada jawaban atas 3 pertanyaan yang ada di sini. Yaitu yang pertama ada what are the potential benefits of tight controls, atau apa sih manfaat potensial dari tight controls itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama ini membahas apakah pengendalian itu bisa mengurangi control problem dan meningkatkan probabilitas ketercapaian tujuan organisasi. Karena sebenarnya pada semua organisasi, tight control merupakan pengendalian yang paling bermanfaat untuk diterapkan pada area atau bidang yang krusial dalam mencapai kesuksesan organisasi. Nah, manfaat potensial dari tight control ini akan lebih tinggi pula jika kinerja atau performance dari perusahaan itu cukup buruk gitu. Nah, contohnya pengendalian persediaan ini kan sangat penting ya teman-teman di perusahaan retail, karena penyimpanan persediaan tanpa pengendalian yang ketat itu sama saja tidak efektif. Nah, artinya tidak ada nilai tambah bagi pelanggan. Maka dari itu, perusahaan bisa berfokus pada pengendalian hasil, yaitu jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana cara menyimpan persediaan tersebut, atau dengan pengendalian tindakan yang mencakup prosedur pengendalian persediaan dan juga peraturan keputusan yang detail. Nah, lalu pertanyaan kedua itu ada di bawah sini. What are the costs? Atau berapa biayanya? Nah, jadi pengendalian ketat ini tuh memerlukan biaya sebesar apa sih? Nah, biaya ini yang dimaksud adalah dapat berupa material dan juga waktu, teman-teman. Nah, beberapa bentuk pengendalian yang diterapkan secara ketat itu memang memerlukan biaya yang cukup mahal atau costly ya. Contohnya saja seperti tight action control dalam bentuk pre-action review itu akan membuat top level management meluangkan lebih banyak waktu untuk mereview. Lalu yang kedua, tight result control itu membutuhkan studi yang luas untuk bisa menghimpun standar kinerja yang dapat ditolerir. Nah, lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu yang ada di ujung sana, itu are any harmful side effects likely, atau apa sih dampak merugikan yang mungkin timbul? Nah, hal ini dapat diketahui saat pengendalian ini tuh diimplementasikan, teman-teman. Terutama jika pengendalian ini diimplementasikan dalam format yang ketat atau tight. Nah, contohnya nih, jika lingkungannya itu tidak terduga dan memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi, maka pengetahuan tentang tindakan yang diperlukan maupun hasil yang seharusnya dicapai itu tidak akan tersedia. Nah, tetapi tidak bisa langsung disimpulkan ya atau langsung dipastikan secara jelas bahwa sebenarnya pengendalian ketat itu akan menyebabkan masalah dan action control atau result control itu sudah pasti sangat efektif seperti itu. Nah, karena hal ini dikarenakan tight action control itu dapat menyebabkan perpindahan perilaku dan melumpuhkan kreativitas atau menghambat kreativitas dari pegawai perusahaan. Serta tight result controls itu dapat menyebabkan masalah dalam memilih ukuran hasil yang tepat untuk menetapkan target yang cukup menantang. Nah, ketiga dari jawaban pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa menjadi faktor yang cukup kritikal dalam mencapai kesuksesan sebuah organisasi.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang simultaneous tight loose control, di mana simultaneous tight and loose controls ini terjadi pada manajemen control system di perusahaan yang didominasi oleh personal or cultural control, di mana MCS itu dianggap loose karena memberikan atau mendorong otonomi kepada employee atau pegawainya, yang juga bisa disebut dengan loose personal control. Tetapi di sini MCS juga dianggap tight karena terdapat orang-orang di sekitar yang akan saling memonitor. Nah, hal ini didukung karena adanya cultural control yang kuat atau tight cultural control. Jadi memang pengendalian jenis ini memang sudah terbukti berhasil untuk diterapkan di beberapa perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan itu juga bisa menerapkan hal serupa terkait tight loose control sekalipun tidak memiliki kultural yang kuat. Nah, bagaimana ya caranya? Caranya itu adalah dengan menambahkan penerapan result dan action control yang ketat atau tight terhadap beberapa kegiatan ataupun result yang merupakan faktor utama atau critical factor dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Nah, baik, materi selanjutnya itu ada adapting to change atau beradaptasi terhadap perubahan. Pastinya, setiap organisasi itu perlu beradaptasi kan terhadap setiap perubahan yang ada. Karena kondisi baik di internal maupun eksternal itu tidak selalu stabil atau sama. Maka dari itu, sebagian besar organisasi menekankan adanya satu bentuk pengendalian manajemen pada periode tertentu, tetapi mereka sering mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk lain. Pertumbuhan organisasi biasanya mendorong pengendalian manajemen ke arah peningkatan formalisasi prosedur untuk tujuan action accountability dan atau untuk pengembangan sistem informasi yang lebih rumit untuk tujuan results control. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada 3. Yang pertama itu ada pertumbuhan atau growth. Nah, kenapa sih pertumbuhan atau growth ini menjadi salah satu aspek yang membuat sistem pengendalian manajemen suatu perusahaan itu perlu berubah gitu. Karena jika semakin besar perusahaan tersebut, artinya semakin banyak unit bisnis ataupun kegiatan-kegiatan yang oleh karena itu sistem pengendalian manajemen perlu disesuaikan. Nah, bentuk pengendalian manajemen akan berubah menjadi formalisasi prosedur. Kemudian ada faktor-faktor situasional yang membuat sistem pengendalian manajemen itu harus beradaptasi. Nah, faktor-faktor situasional itu mencakup adanya persaingan yang semakin ketat, kemudian ada ekspansi global, ada perubahan teknologi tentunya, serta perubahan kebutuhan dan lain-lain. Nah, misalnya contohnya perubahan teknologi yang awalnya bersifat sebelumnya itu tidak digital dan sekarang ini sudah era digital, artinya sistem pengendalian manajemen suatu perusahaan itu harus berubah nih ke arah digital menggunakan teknologi yang terbaru sehingga sistem pengendalian manajemen menjadi efisien dan efektif. Kemudian ada going concern, artinya adaptasi sistem pengendalian manajemen itu dilakukan untuk keberlangsungan usaha suatu organisasi. Karena ketika organisasi itu menyesuaikan atau melakukan adaptasi sistem pengendalian manajemen dengan lingkungan yang berubah tadi, lingkungan baik ada perubahan kebutuhan atau perubahan teknologi tadi, membuat kompetitif dari perusahaan ini tidak berkurang. Perusahaan dapat tetap bersaing, dapat tetap menjalankan usahanya dan tidak tersingkir dari pasar global. Oke. Yang selanjutnya ada keeping a behavioral focus atau fokus kepada tindakan. Nah, manajer itu harus menyadari nih bahwa manfaat dan efektivitas pengendalian manajemen akan bervariasi tergantung pada reaksi karyawan yang terlibat. Karena tentunya seluruh karyawan yang
ada dalam suatu organisasi itu tidak memiliki sifat yang sama, tidak memiliki pemikiran yang sama. Maka dari itu, perbedaan reaksi tadi akan membuat implementasi sistem pengendalian manajemen ini menjadi penuh tantangan. Dan sangat penting untuk menekankan bahwa tidak ada satu bentuk pengendalian yang optimal dalam semua keadaan dan dapat diterapkan ke semua organisasi. Namun, tetap penting nih untuk tetap fokus pada orang-orang yang terlibat, karena tanggapan mereka akan menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Misalnya nih teman-teman, tipe kreatif seperti eksekutif periklanan atau insinyur desain dan tipe-tipe karyawan yang berpikiran independen akan cenderung bereaksi lebih negatif terhadap sistem pengendalian manajemen daripada karyawan yang bekerja di penjadwalan, produksi maupun di bidang akuntansi. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Maintaining good control atau mempertahankan pengendalian yang baik. Jika SPM di organisasi itu gagal, bagaimana sih untuk mempertahankan pengendalian yang baik di organisasi? Yang pertama itu dalam mempertahankan pengendalian yang baik. Biasanya itu ada yang menyebabkan masalah pengendalian yang serius, sehingga sebuah organisasi itu dalam keadaan di luar kendali. Dan kondisi ini itu tidak jarang terjadi. Banyak organisasi yang sudah tidak ada lagi karena SPM-nya gagal, dan daftar organisasi yang bertahan setelah dikritik karena pengendalian yang buruk. Dan seringkali mencakup bahwa perusahaan ini biasanya paling dikagumi oleh fans bisnis di beberapa titik. Dalam sejarah itu ada Apple Computer pada tahun 1990-an yang membuat kesuksesan luar biasa dan kembalinya itu dengan ikonik dari jurang di awal 2000-an dan pada hingga saat ini. Dan itu menjadikan transformasi yang ditandai dengan perubahan namanya menjadi Apple LinkedIn. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih penyebab dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan karena gagalnya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada pemahaman yang tidak sempurna mengenai keadaan atau pengaruh dari pengendalian manajemen tersebut. Dan yang kedua, ada kecenderungan manajemen untuk tunduk akan penerapan pengendalian manajemen akan tuntutan bisnis lain yang lebih mendesak. Nah, untuk penjelasannya, untuk yang pertama itu, dari penyebab masalah yang dihadapi perusahaan ini biasanya tuh beragam. Salah satunya adalah ini, yaitu pemahaman yang tidak sempurna mengenai keadaan atau pengaruh dari pengendalian manajemen tersebut. Nah, mungkin ini kalau lebih gampangnya bisa dikatakan dengan katanya ada kurangnya awareness. Jadi untuk pemahaman dalam organisasinya ini tidak sempurna tentang situasi yang dikaitkan dengan pertumbuhan yang cepat atau dinamis dan juga perubahan yang transformasional. Tapi perubahan transformasional itu dapat mengganggu pasar mereka. Dan perubahan yang cepat dan transformasional ini seringkali memicu masalah pengendalian yang menyebabkan faktor kunci yang perlu adanya pengendalian secara ketat untuk mengubah sistem pengendalian manajemen di suatu organisasi agar menjadi lebih baik. Lalu yang kedua itu ada kecenderungan manajemen untuk tunduk akan penerapan pengendalian manajemen akan tuntutan bisnis lain yang lebih mendesak. Nah, ini biasanya seringkali terjadi dalam pertumbuhan dan mengubah situasi yang menyebabkan manajer itu biasanya menunda pengembangan sistem pengendalian manajemen yang memadai. Biasanya saat mereka memilih untuk menekankan pemasaran atau pengembangan bisnis. Nah, ini ada contohnya di Hewlett-Packard yang terhormat dari perusahaan yang dipimpin oleh teknik yang menjadi perusahaan berfokus pada pemasaran. Dan awalnya itu merupakan perusahaan perangkat keras yang sekarang menjadi perusahaan jasa. Dan ini timbul perpecahan yang menjadi dua perusahaan, yaitu untuk Hewlett-Packard Enterprise, yaitu perusahaan operasi teknologi informasi, dan HP Inc., yaitu pembuat PC dan printer. Dan ini juga biasanya penyebab ini tuh bisa disebabkan oleh adanya gaya pribadi yang biasanya tuh membuat beberapa manajer
tidak dapat menerapkan pengendalian manajemen yang tepat atau yang paling cocok. Para pengusaha khususnya itu sering merasa sulit untuk melepaskan pengendalian terpusat yang dilakukan oleh manajer tersebut ketika perusahaannya itu masih kecil atau masih merintis dan sepenuhnya dimiliki oleh mereka. Nah, selanjutnya ini kita sampai kepada konklusi bagaimana untuk mempertahankan pengendalian manajemen yang baik. Yang pertama itu, perusahaan harus menghadapi kelemahan sistem pengendalian manajemen ini dengan melakukan optimalisasi dengan harus mempertimbangkan lingkungan di sekitar organisasi yang bergerak secara dinamis. Dan untuk hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Dan banyak organisasi yang menghadapi berbagai kelemahan SPM itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang harus dikritik dalam organisasi tersebut dan apa masalah yang harus dikritik. Tidak mudah untuk mempertahankan SPM yang telah ada dengan baik untuk jangka waktu yang lama, terutama ketika organisasi beroperasi di lingkungan yang berubah sangat cepat atau lingkungan yang dinamis. Dan beberapa SPM yang sekiranya itu tampak tidak memadai itu bisa juga menjadi cukup efektif karena untuk dalam SPM ini meminimalisasikan beberapa efek samping yang berbahaya. Dan untuk dalam pengertian ini seperti yang telah dijelaskan, optimalisasi itu bisa dilakukan walaupun sulit dicapai di lingkungan yang terus berubah. Lalu SPM juga harus dilakukan dengan hati-hati dan organisasi harus menyesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan dengan adanya penilaian, pengetahuan, dan wawasan yang baik. Jadi untuk pengendalian sendiri itu walaupun mungkin tidak terjadi secara intens tapi cukup longgar, itu juga memiliki manfaat yang mungkin tidak terlalu terlihat, seperti bisa adanya kreativitas tinggi, semangat kerjasama yang sehat, atau biayanya itu rendah. Dan SPM ini dapat mengurangi kemungkinan kinerja yang buruk. Walaupun itu merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, tetapi setidaknya itu dapat mengurangi. Dan kritik-kritik tersebut itu harus dilontarkan dan kritik tersebut harus dilontarkan dalam penyelidikan situasi yang menyeluruh. Pengendalian sendiri itu menjadi bagian yang kompleks dari fungsi manajemen. Dan kembali lagi, tidak ada sistem pengendalian manajemen yang sempurna, tetapi dan juga tidak ada sistem pengendalian manajemen yang sempurna. Dan juga tidak ada satu cara yang terbaik untuk mencapai pengendalian yang baik. Tetapi banyak manfaat dan pengendalian yang juga itu dapat digunakan dalam sistem pengendalian yang memiliki efek yang diinginkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada case study dalam perusahaan game shop. Oke. Nah, analisis kasus game shopping. Game shopping atau GSI itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan video game. Nah, perusahaan GSI ini sangat mementingkan kualitas produk-produk yang dihasilkannya. Kemudian perusahaan DSI harus dapat bersaing di tengah persaingan industri video game yang sangat dinamis. Nah, karena industri video game yang sangat dinamis tadi, maka dari itu manajemen DSI itu juga tahu bahwa sistem billing atau sistem penagihan perusahaan itu harus ditingkatkan atau diperbaiki dengan signifikan. Karena ada beberapa kelemahan dalam sistem penagihan tersebut. Oleh karena itu, pada awal tahun 2010, top manajemen perusahaan DSI menugaskan David McDonald sebagai financial analyst untuk memperbaiki proses billing atau penagihan milik DSI dalam rangka untuk menjaga
tingkat kompetitif perusahaan di tengah industri yang sangat dinamis tadi. Oke teman-teman, kita bakal bahas di sini permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan game shopping atau kita bisa singkat nih GSI. Ada 3 teman-teman permasalahannya. Yang pertama itu kurangnya arahan baik dari direksi maupun manajer nih, khususnya pada project manager. Mereka itu hanya mementingkan kualitas produk yang dihasilkan, di mana itu sebenarnya bagus ya untuk perusahaan dan juga penjualan. Namun mereka juga mengesampingkan hal-hal penting lainnya seperti di bidang keuangan, contohnya di penagihan. Nah, permasalahan yang kedua, mereka ini masih kurang terhadap motivasi. Manajemen perusahaan ini tidak memiliki beberapa hal penting seperti ketegasan dalam menerapkan kebijakan, lalu pengawasan atas pelaksanaan proyek, dan juga terutama terkait proses administrasi dan juga pencatatan PO, sehingga banyak karyawan yang melakukan pelanggaran. Nah, yang ketiga permasalahannya itu keterbatasan SDM, di mana tidak adanya personel yang berlatar belakang keuangan maupun akuntansi dalam bidang project manager sebagai unit yang mengelola penagihan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, dengan adanya masalah tersebut, David McDonald selaku Financial Analyst ingin menawarkan 2 hal terkait dengan sistem penagihan yang sudah berjalan di perusahaan. Yang pertama adalah dengan melakukan mekanisme pengukuran kinerja terkait dengan penagihan tersebut menggunakan billing scorecard. Nah, dalam hal ini, David memilih untuk menggunakan result control dalam memperbaiki masalah di sistem penagihan. Yang kedua adalah mengimplementasikan deteksi dini terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan perangkat lunak dengan mengeluarkan prosedur yang bernama PCARS. PCARS sendiri merupakan singkatan dari Process Correcting Action Reports yang merupakan salah satu bentuk dari Accountability Controls atau Action Controls. David berharap dengan alat pengendalian tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi atas kesalahan yang ada, kemudian prosedur apa yang dilanggar, siapa yang bertanggung jawab, dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang desain evaluasi yang diusulkan oleh David bersama Asfa, di sini kita akan membahas tentang kaitan desain evaluasi yang ditawarkan tadi dengan teori yang ada. Nah, yang pertama itu terdapat kelebihan dan kekurangan apabila manajemen itu memilih result control yang sebenarnya juga sudah sempat dijelaskan di awal tadi oleh rekan saya. Nah, secara singkat nih, kelebihan dari result control ini memang cukup efektif ketika para pegawai itu tidak begitu memahami apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan David dalam menerapkan billing scorecard. Akan tetapi, yang menjadi pertimbangan dalam poin ini adalah jika para pegawai di unit bisnis ini memahami apa yang diinginkan perusahaan terkait informasi penagihan penjualan kepada pelanggan yang dapat membuat result control ini menjadi kurang efektif. Nah, lalu selain itu, kelebihan kedua dari result control ini adalah result control itu merupakan alat yang cukup ampuh untuk mengkontrol perilaku karyawan karena adanya penetapan target kinerja. Dengan adanya target kinerja, maka pegawai itu akan berusaha untuk mencapai target tersebut. Dan target kinerja ini memotivasi pegawai untuk mengembangkan kreativitasnya dalam memenuhi target kinerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan, hal ini bisa dikaitkan juga dengan pemberian insentif atau bonus sebagai salah satu bentuk dari pengendalian hasil. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu tidak perlu banyak biaya terutama direct cost dalam penerapan result control ini. Perusahaan itu mungkin mempertimbangkan kelebihan-kelebihan tadi dalam pengambilan keputusannya. Nah, selain itu, result control yang dibuat ini bisa menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif untuk mencari tahu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan bagi tiap-tiap unit bisnis dalam mengelola penagihan penjualan proyeknya. Kemudian, dari billing scorecard atau result control ini, para direktur bisnis juga dapat memberikan masukan terhadap alat ukur yang dibuat perusahaan sehingga tercipta feedback untuk mengukur kinerja yang lebih baik lagi. Nah, lalu yang kedua itu ada action control atau dari usul desain evaluasi PCARS.
Nah, secara teoritis memang lebih efektif karena action control ini bersifat langsung dalam mendirect perilaku karyawannya. Lalu kelebihan yang kedua, action control ini memang dapat didokumentasikan secara permanen dan dokumentasinya ini dapat dipakai sebagai panduan yang jelas untuk karyawannya dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sesuai kebijakan dan juga prosedur. Selain itu, kelebihan secara teoritis dari action control ini adalah memudahkan perusahaan dalam melakukan koordinasi. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang seberapa ketat sih desain pengendalian yang diusulkan oleh David tadi. Nah, pada kasus ini memang David itu memiliki fokus lebih ke pengendalian hasil, yaitu dengan mengembangkan billing scorecard sebagai laporan bulanan yang akan merekam kinerja penagihan bisnis perusahaan. Nah, billing scorecard di sini memiliki 4 alat ukur atau indikator yang dijadikan dasar dalam penilaian kinerja penagihan penjualan. Yaitu yang pertama, persentase penjualan, lalu yang kedua, penyesuaian jumlah minggu dari penjualan yang masih harus dibayar, lalu yang ketiga, persentase pengiriman penjualan tanpa PO, dan yang keempat itu persentase piutang. Nah, dari keempat indikator atau alat ukur ini, hal ini menjadikan pengendalian yang diusulkan itu sudah cukup ketat, di mana memang sudah memenuhi beberapa unsur yang ketat dari pengendalian hasil, seperti ukuran penilaian, definisi penilaian, dan juga prosedur penilaian yang cukup jelas, serta kelengkapan dari arah pengendalian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah quotes terlebih dahulu. Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.